Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Masjid Surau Ageng Al-Fatah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa dan tak henti-hentinya untuk terus memuji Allah, bermunajat kepadanya, karena Allah lah yang maha segala-galanya. Kalau Allah beri ujian kepada kita, Allah beri cobaan kepada kita, maka hendaknya kita berhusnudzon kepada Allah, bahwa Allah senantiasa menyayangi kita. Allah Subhanahu wa taala memperhatikan kita. Maka selayaknya kita orang-orang yang beriman untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaannya. Karena sungguh ketakwaan adalah bekal yang utama dalam kehidupan kita. Tidak hanya kehidupan di akhirat, bahkan kehidupan di dunia pun hendaknya kita berbekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi berserah diri kepadanya, yaitu dalam kondisi Islam senantiasa ada dalam diri kita. Allahumma amin. Salawat dan salam teriring kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan kita hendaknya memastikan bahwa kita semuanya termasuk pengikutnya hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bermuajahah, bisa berkumpul di majelis ini dalam rangka untuk membekali diri kita, menyiapkan diri kita untuk kehidupan tidak hanya sekarang tetapi kehidupan setelah kita meninggalkan dunia ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan materi tentang dahsyatnya doa. Mengapa doa itu dahsyat? Jadi kalau kita sering berdoa, misalnya doa yang sering kita baca saat ini, ada musibah corona ini, misalnya doanya Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala. Wa darokis saqo, kemudian wasu'ul qada wasamatil a'da. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah kami berlindung, berlindung kepadamu ya Allah min juhdil bala. Jadi dari beratnya musibah. Musibah yang Allah berikan ini kita tidak tahu beratnya itu seberapa. Ada orang yang dikasih musibah, sama-sama dikasih musibah tetapi pensikapannya berbeda. Ada yang bertahan. Kalau kita ibaratkan dia berdiri, dia bertahan. Ada yang dia itu setengah berdiri, sudah mau ambruk tapi belum ambruk. Kemudian ada yang terduduk,
Bahkan ada yang gelempang. Gelempang itu ya semaput, ya ada musibah. Maka kondisi seperti ini kalau kita tarik ya, mengapa mereka mensikapi musibah itu dengan berbagai macam kondisi, itu kembali lagi kondisi keimanan dan ketakwaannya. Maka ketika Allah berikan ujian, misalnya sakit, ya, maka sakit itu kan paling tidak kita punya 3 prinsip, ya. Yang pertama, bahwa segala penyakit itu ada obatnya, ya, ada obatnya. Wa ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifaan. Itu di dalam Sahih Bukhari, ya, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ya. Dan tidaklah Allah menurunkan penyakit melainkan Allah turunkan obatnya. Yakin boten Bapak Ibu kalau semua penyakit itu ada obatnya? Yakin. Modal pertama adalah yakin bahwa Allah berikan penyakit dan Allah lah yang akan menyembuhkan. Kita harus yakin. Karena keyakinan inilah yang akan membawa kita, suasana hati kita, perbuatan kita, perkataan kita. Karena keyakinan kita kepada Allah, maka akan terlahirlah amal soleh yang sesuai dengan apa yang Allah dan Rasul inginkan. Maka kita harus yakin. Di dalam hadis yang lain, ya, dari di kitab ini ya, likulli da'in dawaun, ya. Fa idza usiba, ya, fa idza usiba dawa'udda, ya, baro'a biiznillah. Setiap penyakit itu ada obatnya. Ya, di dalam hadis setiap penyakit itu ada obatnya. Dan Allah akan menyembuhkan, akan menghilangkan, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus yakin bahwa segala penyakit itu ada obatnya. Kemudian yang kedua prinsipnya adalah di dalam surat Asy-Syu'ara itu ya, ayat 80 ya, wa idza maridtu fahuwa yasfin. Yakinlah yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa taala. Itu harus keyakinan dalam diri kita. Yang menyembuhkan itu Allah, tidak ada yang lain. Ada kok yang menyembuhkan, dokter misalnya, oh tabib, herbalis misalnya, perawat dan lain sebagainya. Itu adalah sarana, ya. Yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat, ya, literatur Islam tentang pengobatan Nabi, ya, itu tidak hanya sekedar mengandalkan obat-obat yang sifatnya medis, ya, tetapi obat-obat yang sifatnya, ya, yang berasal atau bersumber dari Al-Quran, ini menjadi salah satu pengobatan di dalam Islam. Maka di dalam sirahnya, ya, ketika ada seorang sahabat yang sakit, ya, bahkan tersengat kalajengking, ya, itu hanya diobati dengan baca Al-Fatihah, sembuh, ada perubahan-perubahan, ya. Kemudian seorang sahabat ini, ya, ada lagi yang sakit, kemudian disampaikan ini obatnya Al-Fatihah, dibacakan sembuh, ya. Nah, sekarang kita sudah, wah, saya sudah Al-Fatihah sampai 100 kali, 1000 kali kok nggak sembuh-sembuh. Berarti yang salah napa nih Bapak Ibu? Surat Al-Fatihahnya apa diri kita? Diri kita. Dulu orang-orang, para sahabat itu solih semuanya, dekat dengan Allah, ya. Minta kepada Allah tidak hanya waktu susah, waktu senang pun ingat sama Allah. Tapi kalau kita, ya, kadang lupa, ya, pas sakit baru eling, ya. Wah, lebih mujarab lagi, wah saya berobat kemana-mana sama orang pintar dan lain sebagainya. Akhirnya kita, ya, terjerumus kepada kesyirikan. Ini banyak sekali. Maka kita harus berhati-hati. Jamaah yang dirahmati Allah, maka dengan prinsip, ya, bahwa semua penyakit itu ada obatnya, yang menyembuhkan Allah, maka otomatis apa yang akan kita lakukan dalam proses penyembuhan itu dalam rangka
mengikuti apa yang Allah dan Rasul ajarkan kepada kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pada kesempatan ini kita materinya tentang pengantar ya, tentang berdoa. Ada apa dengan doa itu ya? Yang pertama, keutamaan dan hikmah dari doa ya. Yang pertama adalah berdoa adalah ibadah ya. Di dalam hadis ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah ya. Mengapa disebut dengan otaknya atau hal yang terpenting dalam ibadah? Karena doa ini sebetulnya adalah harapan. Di dalam doa itu ada niat, ya, ada keikhlasan, ada pengorbanan yang kita lakukan. Maka doa ini menjadi hal yang terpenting dalam kehidupan kita. Bahkan setiap amal perbuatan kita itu hendaknya beriringan dengan doa. Maka kalau kita ketemu, apa Bapak Ibu yang kita sampaikan kepada saudara kita? Salam, assalamualaikum. Itu doa. Ya, doa kepada saudara kita. Ya. Supaya kita itu selamat. Ya, kita tuh dirahmati oleh Allah. Walaupun terkadang kita terganggu atau terhalang dengan hal-hal yang sifatnya egoisme, ya. Hal-hal yang kita sulit untuk salamatus sadar, untuk berlapang dada. Ya. Kalau kita bisa memaafkan saudara kita, kemudian kita bisa mengucapkan salam kepada mereka, ya, Masya Allah, ya, Allah akan berikan kebaikan-kebaikan. Ya. Dan ketika kita mendoakan mereka, kita tidak perlu berpikiran untung rugi dalam aspek duniawi. Yang kita pikirkan adalah keselamatan dunia akhirat. Kita saling mendoakan. Walaupun doa kita, salam kita berbalas dengan kejelekan atau kehinaan, itu urusan dia dengan Allah. Tapi kita niatkan untuk membersihkan diri kita. Jadi kitab ad-da'wa dawa ya, itu tazkiyatun nufus ya, membersihkan hati kita. Ya. Obat segala macam penyakit hati. Ya. Bagaimana doa ini senantiasa, bahkan di dalam etika doa ya, dalam berukhuwah itu sampai kita membayangkan saudara kita. Nah, pernah mboten Bapak Ibu mendoakan orang yang pernah menzalimi kita? Bahkan di bayangan kita itu wajahnya ceto, ya. Kalau nggak ceto lihat HP, ini loh wajahnya. Tersenyum kita melihat dia. Ya. Ini berat, ya. Tetapi kalau kita niatkan dalam rangka ketaatan kepada Allah, mendoakan saudara kita, ya, maka Allah akan membalasnya dengan mentaklifkan, ya, bagaimana meluluhkan hati saudara kita ya dalam keimanan. Nah, ini ya berat ya, kita belajar bersama ya. Saya yakin Bapak Ibu pasti ada di dunia ini orang yang ya selalu mungkin tidak, kita sudah baik, sudah ini, tetapi ada saja. Ya. Kita nggak usah repot-repot, tidak usah membayangkan, wah saya kok ada yang nyindirin saya ya, sampai pikiran, nggak apa-apa ya. Itu sunatullah Bapak Ibu, nggih. Sunatullah, ujian musibah itu sunatullah. Ya. Kalau nggak ada itu, ya hidup itu kok nggak menarik ya. Kita mungkin tidak akan mendapatkan keutamaan ikhlas. Kita tidak akan mendapatkan keutamaan berlapang dada. Kita tidak dapat keutamaan mendoakan saudara kita. Ya. Ambil kebaikan-kebaikannya. Ya. Ya. Jadi berdoa itu adalah ibadah, mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka doa ini ya tidak hanya, kalau kita melihat ya dalam ajaran Islam, doa itu kan tidak hanya setelah sholat ya. Bahkan setelah sholat itu ya kita perbanyak zikir ya, perbanyak zikir ya. Doa itu kan
kalau kita lihat di dalam kehidupan kita setiap saat kan ada doanya Bapak Ibu nggih. Naik sepeda ada doanya. Ya, naik sepeda goyang-goyang mau ambruk ada doanya. Ya. Luka tangannya ada doanya. Ya. Semuanya ada doanya. Ya. Kalau kita memahami bahwa setiap perilaku kita, setiap kegiatan kita itu ada doanya, itu dalam rangka untuk ingat kepada Allah. Ya. Maka ibadah ya yang utama diantaranya adalah berdoa. Solat itu juga as-salatu lidzikri. Ya. Solat itu untuk mengingat, doa juga. Coba kita baca. Ketika solat doa iftitah itu doa. Ya Allahumma ba'id baini dan seterusnya itu doa. Ya, ruku, sujud, iktidal, ya. Kemudian tahiyat itu doa semuanya, bersolawat. Ya. Jadi semuanya ada di dalam kehidupan kita doa itu. Yang jaga warung ada doanya, ya. Yang ke sawah ada doanya, ya. Jadi semuanya itu ada doanya. Itu dalam rangka untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, ini sampai jam berapa Bapak Ibu nggih? Sampai jam 8 sampai jam 10? Ini nek Saren kan nggak ada sawah nggih. Nek Mundu ada sawahnya itu. Kemudian doa itu memurnikan tauhid. Ini kekuatan doa itu di sini. Ya. Doa ini, ya, doa sesungguhnya adalah minta sama Allah. Berarti kalau minta sama Allah berarti memurnikan tauhid. Kalau itu dia sakit tidak ada yang menyembuhkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Memurnikan tauhid. Dan tauhid ini adalah ajaran para nabi dan rasul. Sebelum ada syariat, ya. Tauhid inilah yang pertama kali diajarkan kepada manusia. Ya, dengan mengutus para nabi dan rasul. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu semuanya membawa risalah tauhid. Maka memurnikan ya la ilaha illallah. Ya, ini ada kajian tersendiri ya tentang terkait dengan al-wala al-bara ya. Bagaimana kita memurnikan ya tiada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berdoa menjauhkan dari kesombongan dan murka Allah. Pemilik kesombongan itu hanya milik Allah. Jadi manusia enggak boleh sombong. Ya. Sombongnya manusia itu ya, kalau kita lihat dalam sejarah kehidupan manusia siapa yang paling sombong Bapak Ibu? Nah, misalnya Fir'aun misalnya. Apakah Fir'aun bertahan dengan kesombongannya? Tidak. Dia binasa. Ya. Korun sombong dengan harta kekayaan yang berlimpah, hancur, binasa. Gak ada yang bisa dibanggakan, gak ada yang bisa kita sombongkan di dunia ini. Kesombongan itu hanya milik Allah, karena Allah maha segala-galanya. Jadi kalau kita sudah bangga dengan, ya ini jamaah saya banyak ini, ya misalnya, sombong kita, ya hati-hati, ya upload medsos itu ya, karena upload medsos itu kadang-kadang ada kesombongan. Contoh atau ciri kesombongan itu adalah menafikan atau merendahkan yang lain, itu sudah sombong. Ya. Kalau kita niat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, berniat untuk kebaikan, sudah tidak usah perlu menjegal satu sama lainnya, tidak perlu. Karena semuanya dalam rangka untuk ketaatan kepada Allah. Saya pernah menyampaikan ya, ketika pernah terjadi ya gontok-gontokan dan lain sebagainya. Saya sampaikan ya, besok itu di surga nggak ada kaplingan-kaplingan, ini yang paling hebat ya. Wah saya ini surganya siapa? Allah ya. Kita nggak bisa menentukan surga. Kita masuk surga, kita bisa di surga itu atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena kasih sayang Allah kepada kita. Ya, berarti bagaimana kita mencari ridho Allah, bagaimana kita mencari kasih sayang kepada Allah, itu yang harus kita cari.
bukannya ya saling hina menghina, saling ejek mengejek, ya. Itu yang akan mengotori hati kita. Maka pada bab doa ini itu dalam rangka untuk membersihkan hati kita. Kita murnikan, ya. Berdoa itu menjauhkan diri kita pada kesombongan, bahwa kesombongan itu hanya milik Allah, kita nggak punya, ya. Kalau kita pikir-pikir, Bapak Ibu, kita lihat saudara kita yang dipanggil oleh Allah, kita mikir harusnya kepada diri kita sendiri, ya. Sudahkah bekal kita siapkan? Sudahkah kita berbuat kebaikan kepada saudara kita? Itu yang harus kita pikirkan. Nggak usah mikir-mikir yang lain, ya. Tidak usah mikir yang lain. Mikir yang lain itu maksudnya kita jauh dari Allah dan kita malah putus hubungan atau ukhuwah kita kepada saudara kita. Kemudian yang keempat, berdoa itu membuahkan pengharapan, optimisme, ya. Jadi orang yang berdoa itu punya harapan. Ketika kita berdoa, Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira misalnya. Kita berdoa, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, dosa kedua orang tuaku, sebagaimana mereka mendidikku sejak kecil. Itu kan harapan. Ya, kita berdoa kepada Allah agar dosa kita diampuni oleh Allah, agar dosa orang tua kita diampuni oleh Allah. Karena doa ini ada konsekuensinya. Kalau kita berharap, ya, ampunan dari Allah, kita berharap dosa-dosa orang tua kita diampuni oleh Allah, maka apa yang harus kita lakukan agar dosa-dosa kita ini diampuni, dosa-dosa orang tua kita ini diampuni oleh Allah? Maka di situ ada bab wabil walidaini ihsana. Ya, kalau kita ingin diampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, apakah kita wabil walidaini ihsana? Apakah kita sudah berbuat baik kepada orang tua kita? Maka Islam itu tidak hanya cukup untuk ingin, berharap, tetapi harus diwujudkan dalam amal kebaikan. Sebagaimana makna iman itu, ya, aqdu bil qalbi, keyakinan di dalam hati, wa iqraru bil lisan, diucapkan dalam lisannya, wa saddaqahul amal, dibenarkan dengan amal, ya. Jadi berdoa itu membuahkan pengharapan. Maka orang yang sering berdoa itu hidupnya optimis, ya. Wah, ada corona ini setiap hari meningkat, ya. Maka apa yang kita lakukan? Semakin dekat dengan Allah. Ya, kita nggak tahu Bapak Ibu, virus corona. Ada yang pernah lihat virus corona ini? Mungkin ada di sekitar kita. Maka doa ini, ya, insya Allah nanti bulan depan, ya, nanti kita akan lebih banyak menggali tentang dahsyatnya doa ini dalam menolak bala itu, ya, musibah, ya. Bagaimana doa, hubungan doa dengan musibah, ya. Maka ketika kita banyak berdoa, ya, mungkin virus corona itu sudah ada di ujung lubang hidung kita, tetapi dengan doa kita dan sudah pasti dengan izin Allah, virus corona itu tidak bisa masuk, ya. Maka orang-orang yang kita perlu membedakan, ada orang yang optimis itu kebablasan, ya. Optimis kebablasan itu maksudnya begini, walah nggak pedulilah mau corona apa enggak, udah saya nggak pakai masker, enggak apa, kalau kena yo kena. Wah, itu hati-hati. Itu ada namanya aliran Qadariyah Jabariyah, ya. Kita, wah, itu kalau kena itu ya berarti Allah memang mengenakan. Udah saya pasrah ajalah, itu kan sudah takdir. Nah, itu harus hati-hati. Maka kita harus meyakini ada usaha, ya. Ada usaha yang bisa kita lakukan, ya, di antaranya adalah doa. Maka doa ini bisa menolak musibah, ya. Doa ini bisa menghadapi musibah-musibah. Maka doa yang seperti apa yang bisa menolak musibah? Doa apa yang bisa menyelamatkan kita dari musibah? Maka ini ada ketentuannya, ya. Maka itu nggak boleh kita karena saking optimisnya, ya, wah ini nggak ada itu, ya. Akhirnya seenaknya saja, ya. Bahkan aturan-aturan agama ditinggalkan, ya.
Ya, dengan adanya ujian ini kita terus waspada, ya, wahadar, berhati-hati. Ya. Kita senantiasa berdoa semoga musibah ini, ya, dengan musibah ini kita semakin dekat dengan Allah, selalu berdoa agar kita terhindar dari musibah-musibah ini. Harusnya seperti itu, ya. Jadi tidak kebablasan, ya. Nah, di awal-awal kan akan terjadi ini ya, di awal-awal dulu virus corona ya, Maret itu ya. Bulan Maret itu kan orang mensikapinya berbeda-beda. Ada yang takut sekali, ada yang sedang-sedang, ada yang wah, mana itu virus corona, wah, malah nantang ya. Itu ada ya. Maka sikap kita itu adalah ya pertengahan, tidak berlebih-lebihan, ya tetap ingat sama Allah, menjaga diri kita dari hal-hal yang mengandung mudorot ya, itu harus kita hindari. Ya, diantaranya menjaga kesehatan kita. Kemudian doa yang mustajab ya. Kita yakin bahwa janji Allah itu akan mengabulkan doa kita, mengabulkan doa hambanya. Kita harus yakin Bapak Ibu ya. Di dalam Al-Qur'an ya, wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ya. Ujibu da'watid da'i idza da'an ya. Jadi kita harus yakin ya, dalam surat Al-Baqarah ya. Kita harus yakin bahwa kita ya diminta, ya seorang hamba meminta kepada Allah, kemudian Allah menyampaikan fa inni qarib ya, sesungguhnya aku itu dekat. Allah menyampaikan seperti itu ya, Allah itu dekat. Jadi kalau kita minta sama Allah, kita berdoa sama Allah, Allah itu dekat. Karena doa-doa kita kan itu dalam rangka untuk menyambungkan kita kepada Allah. Ketika kita berdoa, Allahumma inna nas'alukal huda, ya Allah, kami minta petunjuk ya Allah. Ya, itu kan berarti nyambung. Ya. Jadi doa itu adalah bagaimana kita menyambung hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hakikat doa yang mustajab. Ya. Doa itu ada tingkatan-tingkatan. Ya. Yang pertama, disegerakan terkabulnya doa tersebut. Ya, kita pingin Bapak Ibu nggih sekali doa langsung dikabulkan. Ya. Doa minta rezeki, wah tinggal hitungan menit datang rezekinya. Ya. Minta sembuh dalam hitungan waktu datang. Ya. Kita mungkin berharap seperti itu, tetapi kembali kepada diri kita bahwa disegerakan doa kita, dikabulkannya doa-doa kita itu juga tergantung dari ya kita, dan ya dalam hal ini adalah biiznillah ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, disimpan menjadi tabungan di akhirat. Ya, kalau sekarang musim investasi, tapi bukan investasi bodong nggih Bapak Ibu nggih. Sekarang banyak sekali ya investasi, ujung-ujungnya bubar ya. Ujung-ujungnya bubar. Banyak menggiurkan ya. Investasi properti dan lain sebagainya ya, bisnis ya, kita harus berhati-hati, jangan tergiur dengan keuntungan yang sesaat ya. Maka bagaimana ya kita berinvestasi itu ya, tidak hanya berinvestasi harta, tetapi berinvestasi pahala yang itu nanti menjadi tabungan kita di akhirat. Kemudian dialihkan dengan yang lebih baik dari yang diminta. Kita minta misalnya, ya Allah luaskanlah rezekiku. Nah, mungkin yang kita minta dalam bayangan kita, dalam pikiran adalah rezeki yang sifatnya materi. Tetapi Allah ganti dengan rezeki yang lain. Ya. Lihat anaknya yang solih, ya. Kemudian dimudahkannya dia dalam bekerja. Ya. Banyak sekali pengalihan yang Allah berikan kepadanya. Tetapi kadang-kadang kita itu tidak menyadari. Ya. Maka bersyukur ya atas segala nikmat yang Allah berikan, ini menjadi ya modal bagi kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan. Kemudian syarat dan bagaimana doa-doa kita mustajab. Yang pertama, mustajab karena waktu. Jadi mustajab karena waktu itu ada beberapa nggih. Yang pertama, setiap selesai sholat wajib ya, kita banyak berzikir kepada Allah ya. Walaupun di dalam sholat itu sudah ada doa-doa ya. Kemudian ketika sedang sujud itu juga doa. Maka di dalam hadis-hadis ya, bagaimana bacaan sujud itu tidak hanya sekali, bahkan ada yang dalam riwayat ada yang 3 kali, yaitu dalam lama sekali ya.
lama sekali. Mungkin yang kita hafalkan hanya satu redaksi dalam hadis. Ya, pada doa sujud ruku itu ada beberapa redaksi. Ya, mungkin lebih dari 5 ya. Kita bisa membacanya. Ya. Kemudian antara azan dan iqomah. Ya, antara azan dan iqomah ini adalah waktu yang mustajab. Kita perbanyak doa kita. Ya. Mengapa diperintahkan azan dan iqomah itu banyak doa? Doa itu tidak keras, ya, tidak mengganggu. Ya. Toh ada yang sholat sunnah tidak akan mengganggu. Maka ini adab, ya. Bagaimana waktunya azan dan iqomah ini memang digunakan untuk berdoa. Baik doa kita diperintahkan atau disunahkan untuk sholat sunnah, juga diperintahkan untuk berzikir dan berdoa. Kemudian sepertiga malam yang terakhir, ya, sepertiga malam yang terakhir kita juga diperintahkan untuk banyak berdoa kepada Allah. Kita sholat tahajud, ya, qiyamul lail, ya. Kita bisa memperbanyak munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setiap hari Jumat, ya. Jadi Jumat ini spesial Bapak Ibu nggih. Hari rayanya umat Islam itu setiap pekannya ya hari Jumat. Banyak sekali keutamaan-keutamaan di hari Jumat itu. Di antaranya kita disunahkan untuk membaca surat Al-Kahfi. Memperbanyak berzikir, berdoa, bahkan ada mandi sunnah, ya, di hari Jumat itu, ya, memakai wewangian bagi yang putra, ya. Ini sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan. Ketika hujan turun dengan lebat, ya, maka doanya Allahumma shayyiban nafi'a. Kita berdoa kepada Allah agar hujan ini memberikan manfaat. Jadi setelah hujan turun, ya, itu banyak berdoa kita kepada Allah, ya. Kemudian setiap bulan Ramadan ini juga waktu yang mustajab, ya. Ini ada beberapa hadis, ya. Doa yang paling didengar beliau bersabda di akhir malam dan setelah sholat wajib. Ini hadis riwayat At-Tirmizi. Kemudian ada yang mustajab itu karena kondisi. Yang pertama adalah musafir. Ya, musafir itu orang yang sedang dalam perjalanan. Ya. Dikatakan musafir, ya, ada berbeda pendapat, ya. Musafir ini berapa, kalau jaraknya berapa kilo, kemudian berapa lama dia menginap, ini dalam fikih ada. Tetapi kalau kita pahami, ya, makna musafir ini adalah orang yang orang yang berada dalam perjalanan, ya. Maka ketika kita dalam perjalanan, ketika saudara kita mau berangkat, ya, doa kita apa? Fi amanillah, ya. Semoga Allah memberikan keselamatan, ya, keamanan kepadanya. Saling mendoakan, ya. Kemudian kondisi berpuasa, ya, dalam kondisi puasa ini juga doa yang mustajab. Terzolimi, nah ini. Tapi kita nggak merasa, aku ini terzolimi loh. Ini doa saya mustajab, doa saya ini biar manjur. Saya doakan, jangan berbalas. Ya. Kezoliman tidak dibalas dengan la diror wala diror. Ya. Tidak ada membalas kejelekan itu dengan kejelekan yang serupa. Walaupun ada, itu tingkatan paling bawah, tingkatan hina. Ya. Maka kita diperintahkan untuk membalas dengan yang lebih baik, ya. Kemudian saat sakit, berarti saat sakit itu dalam hadis, ya, ketika kita sakit kita ikhlas, kita bersabar, kita banyak doa kepada Allah, dekat sama Allah. Allah janjikan apa Bapak Ibu? Ya, Allah akan naikkan derajat kita, Allah akan hapuskan dosa-dosa kita, digugurkan dosa-dosa kita. Jadi orang sakit itu bukan hina, harusnya bisa mulia kalau dia menjadikan sakitnya itu menjadi sakit yang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam fikih tidak ada orang yang sakit itu bebas dari ketaatan, tidak ada. Ya. Contohnya sholat saja, orang yang sakit tetap sholat. Lihat kondisinya. Kalau masih bisa berdiri, berdiri. Kalau nggak bisa duduk, berbaring. Ya. Kalau nggak bisa berbaring, nggak bisa apa, dengan isyarat. Kalau nggak bisa semuanya, ya udah disolatkan, ya. Itu pun masih disolatkan kalau dia sholat. Kalau nggak sholat ya repot juga kita nyolatkan, ya. Maka ini tugas kita Bapak Ibu nggih, dakwah kita, ya. Orang yang nggak pernah sholat, ya kita paling tidak kita ajak, ya. Walaupun dia masih belum mau, kita ajak, ya. Kemudian kondisi berkecamuknya perang. Nah, ini kondisi perang nggak ini? Nggak, ya. Tergantung kita. Kalau kondisi seperti ini kita jadikan perang, ya.
kondisi perang, berarti kita mensikapinya ya pakai fikih perang, tapi fikih perangnya bukan karena dengan musuh ya. Sana memerangi kita, ayo kita lawan, kita balas. Ya, kita lihat siapa dia ya. Oh, dia muslim kok. Dia masih la ilaha illallah ya. Maka kalau dia masih berislam, ya kita tidak harusnya bersikap seperti itu. Kita tunjukkan ya, Islam itu kan tingkatan Islam itu, orang yang berislam itu punya tingkatan-tingkatan. Ya. Kalau kita meyakini bahwa Islam kita yang kita pahami itu adalah Islam tidak hanya sekedar keyakinan, tetapi adalah perwujudan dalam kehidupan, nilai-nilai kehidupan sehari-hari, maka harusnya kita tunjukkan inilah sikap yang terbaik, sikap yang ahsan itu seperti inilah kita tunjukkan. Ya. Kemudian pemimpin yang adil, ya pemimpin yang adil. Doa orang tua kepada anaknya. Nah, ini kita semuanya punya orang tua, nggih Bapak Ibu. Mari kita jaga orang tua kita. Mari kita raih surga bersama mendampingi orang tua kita. Kemudian doa kepada saudaranya yang bidohril goib. Ya, doa maksudnya ini doa kepada saudara kita yang sudah meninggal ya. Allahumma gfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, yang hidup maupun yang sudah meninggal. Kita doakan. Ya, kita doakan mereka agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Ya. Kemudian mustajab tempat, ini agak cepat ya. Doa yang mustajab itu di multazam. Ya, jadi multazam itu antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad, itu multazam. Ya, jadi kalau kita ke sana, ya antara pintu Ka'bah sama Hajar Aswad itu multazam namanya ya. Kemudian raudhah, ya raudhah itu khusus ya berada di Masjid Nabawi ya. Di dalam hadis raudhah itu adalah salah satu taman surga ya, taman surga. Walaupun kadang-kadang kita ingin berlama-lama ditendang itu ya sama orang-orang ya atau sama askarnya itu. Ya, paling lama berapa itu paling? Ya, kita harus tahu waktu-waktu yang waktu-waktu yang slow ya. Saya ke sana itu malam itu ya, malam, jadi pas malam itu walaupun malam udah penuh juga ya. Jangan bayangkan waktu slownya raudhah ya. Jadi yang terpenting kita antri saja ya. Kalau Allah kita doa kita kuat, bisa jadi kita datang itu kok sepi, bisa berjam-jam di sana, wah luar biasa. Bahkan menanti sholat subuh itu luar biasa ya. Itu semuanya izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian padang Arafah. Nah, ini ketika wukuf ya. Bagi jamaah haji itu puncak-puncak ibadah haji itu wukuf di Arafah. Itu luar biasa ya. Kita berada di situ ya, langsung ya kepada Allah ya, berdoa kepada Allah ya. Wah, ini enggak bisa dibayangkan ya, ini kenikmatan ruhiyah ya ini ya. Kemudian Hijr Ismail. Ya, Hijr Ismail itu di samping itu yang di atas ada talang air ya, mas itu ya. Nah, kadang-kadang orang kan udah macam-macam ya memaknai ya. Nah, kita harus hati-hati dengan makna-makna yang tidak sesuai dengan sunnah itu ya. Ya, kalau Hijr Ismail kita bisa sholat di dalamnya ya, walaupun bergantian. Ya, kalau kita bisa, kalau pembimbingnya itu biasanya pembimbing itu cerdas ya, tahulah selo-selo gitu ya. Waktu-waktu yang bisa masukkan jamaah itu biasanya sudah tahu. Kemudian di belakang makam Nabi Ibrahim ada makom. Jadi makom Ibrahim itu bukan makam ya. Nah, ini banyak yang salah juga ya. Wah, ini makamnya Nabi Ibrahim, bukan, makom. Koma yakumu ya, kiaman itu artinya tempat berdiri ya. Makom itu tempat berdirinya Nabi Ibrahim dulu ya. Nah, di sana kita setelah tawaf itu ya disunahkan untuk sholat sunnah di belakang makom Ibrahim ya. Kemudian waktu tawaf, ya waktu tawaf itu berlawanan dengan arah jarum jam ya. Nah, kita tawaf dimulai dari lampu hijau itu ya. Perbanyak doa. Doa yang maksur itu ya itu Robbana Atina itu maksur itu ya. Kadang-kadang kita itu bingung apa ya doanya. Nah, ini doa ya, doa sapu jagat itu ya. Nah, walaupun boleh doa-doa yang lain ya, berselawat kepada Nabi ya.
Kemudian di Bukit Sofa dan Marwa, ya, Sofa Marwa, ya, kita berdoa sebelum berangkat, ya, ke Marwa, ya. Kalau Sofa itu ada pagernya, ya. Kalau Marwa itu nggak ada, ya, bisa berdiri di atasnya. Walaupun jangan bayangkan Bukit Sofa Marwa itu di padang pasir yang enggak, itu di dalam gedung gitu. Kita kadang-kadang kita wah, tapi yang harus kita pahami adalah dulu, ya, dulu bukan seperti ini, memang padang pasir, ya. Jadi kita kalau bisa sebelum berangkat itu kita membaca, ya, sejarah-sejarah itu, ya. Kemudian di waktu sa'i, ya, waktu sa'i, ya. Pertama kita biasanya kalau yang langkah pertama lebih lambat, nanti langkah selanjutnya lebih dipercepat, yaitu ada sunnahnya, ya. Kemudian di Muzdalifah, ya, Muzdalifah ini biasanya ibadah haji, ya, di Mina, ya, mabit di Mina. Kemudian di Jumratul Aqobah, ya, ada Jumratul Wusto, ya, Jumratul Ula, ya. Nah, ini kalau di umroh nggak ada, ya. Umroh itu katanya haji kecil, ya. Jadi jangan bingung kalau wah umroh ini piye apa, mudah umroh itu, ya. Kalau haji memang harus banyak, ya, rangkaian ibadah haji itu. Kemudian adab dalam berdoa yang pertama menghadap kiblat jika memungkinkan, ya. Walaupun tidak mensyaratkan doa itu dikabulkan menghadap kiblat. Ini lebih keutamaan, ya. Kalau kita bisa menghadap kiblat, ya lakukan menghadap kiblat. Wah, kalau nggak hafal kiblatnya mana, ya sudah bismillah, ya. Kemudian memulai dengan hamdalah, ya. Memulai dengan basmalah dan mengakhiri dengan hamdalah, ya, dan bersolawat kepada Nabi, ya. Jadi doa itu, ya, diawali dengan memuji Allah, ya. Jadi doa itu tidak ujuk-ujuk, ya, langsung Robbana atina, enggak, ya. Kita baca hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah atau alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian bersolawat, ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau ingin lengkap, ya, pakai selawat Nabi Ibrahim, ya. Baru doa, ya. Sama dengan pidato. Pidato itu kan enggak ujuk-ujuk materi, tidak, tapi pembukaan, ya. Kita minta seperti itu. Minta sama orang tua, ya, harus ada pendahuluan, tidak ujuk-ujuk minta kunci motor, ya. Nah, tapi ada perannya, ya. Ini adab, ya. Jadi dalam adab berdoa itu harus dimulai dengan, ya, memuji Allah dan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian diiringi rasa takut dan khusyuk, ya. Doa itu, ya, inilah bedanya membaca doa dengan berdoa. Kalau hanya membaca doa mungkin kita hafal, kita lihat hafal, ya, bisa. Tetapi ketika kita berdoa tahu apa yang kita minta, ya. Maka pentingnya tahu artinya tuh, ya, harus kita pelajari, ya. Wah, ini doa mau makan nih, apa, ya? Nah, ya, dalam riwayat kan banyak, ya. Ya, yang sahih itu, ya, sebenarnya doanya ya hanya bismillah, ya. Kalau lali baca bismillah, ya bismillah awaluhu wa akhiruhu, ya. Kalau mau tambah Allahumma barik lana fima, ya silahkan, ya. Karena doa itu ada yang memang dicontohkan di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis, ada yang memang dibuat dengan kaidah-kaidah bahasa Arab, ya. Itu enggak salah, ya. Doa bahasa Jawa mawon boleh, Bu, ya? Boleh. Tapi repot bahasa Jawa tapi enggak tahu artinya. Nah, itu ada, ya. Bahasa Jawa tapi nggak tahu artinya doanya. Jadi yang terpenting adalah tahu maksudnya dengan diiringi dengan rasa takut dan khusyuk. Kemudian keyakinan hati akan terkabulnya doa kita. Kita berdoa yakin dikabulkan oleh Allah, ya. Keyakinan ini nggak berhenti saat berdoa, tetapi keyakinan ini, ya, doa itu saat berdoa, setelah berdoa dan seterusnya harus yakin bahwa doa itu dikabulkan oleh Allah dengan tadi tingkatan-tingkatan. Bisa segera dikabulkan, bisa menjadi investasi pahala kita di akhirat, bisa dialihkan dengan kenikmatan yang lain. Keyakinan itu harus ada dalam diri kita ketika kita berdoa. Memilih doa yang umum dan tidak berlebihan. Maksudnya apa? Ya, doa yang umum ini artinya doa yang kita minta, ya. Ada doa yang spesifik, ya. Misalnya doa ketika Nabi Yunus ketika ditelan ikan hiu. Apa doanya?
Subhanallah, subhanaka, apa Bapak Ibu? Subhanaka la ilaha illa anta inni kuntu minadz zalimin. Ya. Itu doa ketika memang Nabi Yunus itu dimakan ikan hiu. Doa langsung ya. Dan doanya tidak ya Allah bukakanlah aku, keluarkanlah aku dari mulut, enggak. Tapi doa yang umum. Doa yang umum itu doa kepada diri kita. Wah, dia mengakui bahwa tiada ilah kecuali Allah. Kemudian saya ini termasuk orang yang zalim. Nah, ketika diurut-urut ternyata dia zalim kan, meninggalkan kaumnya. Ya. Tapi kita kalau orang liberal, orang-orang orientalis, ini mengkritisinya gini, wah itu Nabi berbuat salah itu, ditegur oleh Allah dan negatif ya. Tapi kita ambil hikmah bahwa ketika kita meninggalkan dakwah ya, bahkan kita lari dari dakwah, kita menyerah dari dakwah ya, maka ya bisa jadi Allah akan berikan ujian kepada kita semuanya. Kemudian yang keenam, mengagungkan Allah dan merendahkan diri ya. Ya dengan Asmaul Husna ya kita baca itu bisa ya. Kemudian mengangkat kedua tangan, walaupun ini ada beberapa riwayat ya. Ini riwayat dari hadis riwayat Abu Daud ya. Sesungguhnya Tuhanmu maha pemalu dan mulia. Dia malu dari hambanya saat mengangkat kedua tangannya berdoa kepadanya lalu tidak membalasnya sedikit pun. Ya ini ada yang memang berdoa itu mengangkat tangan ya. Ada yang hanya menurunkan ya. Kemudian yang kedelapan, mengulang lafaz doa 3 kali. Ya, jadi dalam berdoa kita diperbolehkan untuk mengulangi doa-doa kita ya. Kemudian sebab-sebab tertolaknya doa, tinggal sedikit ya. Yang pertama, makan dan memakai yang haram ya. Jadi kalau kita berdoa ya, kembali kepada diri kita ini kok enggak layaknya kita masih banyak berbuat dosa. Maka harusnya kita di kitab ini nanti ada hubungan ya dosa besar dengan kehidupan manusia ya. Jadi makan dan memakai yang haram ini harus kita jaga agar doa-doa kita. Bagaimana mengetahui makan dan memakai yang haram ini ada dalam diri kita? Ya penting adanya checklist itu ya. Muhasabah, cek diri kita ya. Medical check up, bukan medical check up ya. Ruhiyah check up kita. Ya, kita cek hati kita cek diri kita. Apakah ada makanan yang kita makan itu dari yang haram? Adakah yang kita pakai ini ada yang haram? Kita cek. Kalau ada, tinggal kita tulis ya, berusaha kita menghilangkannya. Dan yang terpenting adalah beristighfar kepada Allah dan tidak mengulangi apa yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, terburu-buru dan putus asa dalam berdoa. Nih, terburu-buru ya. Jadi terburu-buru aja dilarang, apalagi tidak berdoa ya. Terburu-buru di sini bisa jadi tidak tahu maksud atau keinginannya dia berdoa, tidak tahu ya. Dan biasanya itu akan berdampak kepada putus asa ya. Putus asa dalam berdoa. Sakit, doa sama Allah enggak sembuh-sembuh, putus asa. Akhirnya mengambil jalan yang dimurkai oleh Allah ya. Maka dengan doa tadi ya, penuh harapan, optimis, ini akan menjaga diri kita dari keputusasaan. Kemudian yang ketiga, bermaksiat ya atau meninggalkan kewajiban ya. Jadi bermaksiat ya, kalau dalam konteks menuntut ilmu ya, salah satu penyebab ilmu itu tidak bisa kita, alhamdulillah pas ya, sudah mau selesai. Nah, ini ada hikmahnya, berarti nanti makannya lebih mantap ya. Menunya apa gitu ya. Ya, bermaksiat ya, meninggalkan kewajiban. Orang yang bermaksiat ya dalam menuntut ilmu itu akan susah untuk menerima ilmu. Karena ilmu itu nurun, cahaya. Kalau dia bermaksiat ya,
Ketika dia bermaksiat, ya itu ada titik hitam melekat dalam hatinya. Ketika dia bermaksiat terus, ya titik itu akan banyak, ya. Dan ketika banyak, ya maka hatinya akan tertutup. Maka, ya dalam Al-Quran itu surat Al-Baqarah, ya kalau ayat 6 dan 7 kan tentang orang kafir, jelas ya, innal ladzina kafaru sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang kafir itu dikasih nasihat, diingatkan, itu enggak ada pengaruhnya. Nah, tapi nanti di ayat 8 sampai 20-an itu, ya, itu tentang orang munafik. Nah, orang munafik itu pinter, ya. Pinternya negatif, ya maksudnya, ya. Ngakal-ngakali dan lain sebagainya. Orang munafik itu indah, ya, tetapi belakangnya tidak, ya. Kejelekan tapi dipoles jadi suatu yang enak dilihat. Itu orang munafik. Maka orang munafik itu darkis nar, ya, di keraknya neraka, ya. Mengapa? Karena orang munafik ini, ya, pemecah belah. Orang munafik ini tidak di zaman Rasulullah, ya, orang munafik ini apa? Mereka tidak taat dengan perintah Allah. Di depan Rasulullah, ya siap, tapi setelah itu tidak, ya. Nah, itu orang-orang munafik, ya. Meninggalkan kewajiban, ya, sholat, ya. Kita akan bisa merasakan mungkin dalam perjalanan kehidupan kita, ya. Dalam kehidupan kita bisa sudah pernah merasakan ketika kita sholat sama enggak itu kan rasanya gimana, ya. Ya, ini perjalanan spiritual seseorang, ya. Jadi meninggalkan kewajiban ini harus kita perhatikan, ya. Jadi kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim, ya, bagaimana kita jaga, ya. Kemudian berdoa untuk kemaksiatan dan memutus silaturahim, ya. Namanya doa itu adalah dalam kebaikan, mencari ridho Allah, ya. Apakah ridho Allah itu bisa diakal-akali menurut manusia? Enggak, ya. Ridho Allah itu murni keikhlasan, pengorbanan hanya kepada Allah. Kalau niatnya maksiat, niatnya memutuskan silaturahim, dia berdoa untuk memutuskan silaturahim, itu haram hukumnya, ya. Maka doa-doa itu tidak ada, ya. Nah, kalau doa tadi wasamatal a'da tadi, ya, min jahdil bala, terakhirnya itu, ya, min samatil a'da itu apa? Bergembira, ya, bergembira karena musuh itu, ya, musuh itu sudah kalah atau bercerai-berai, ya. Kita berdoanya karena dia musuh, ya. Musuh di sini adalah orang yang memusuhi Islam, ya, bukan sesama Islam, ya. Jadi ini peringatan bagi saya dan kita semuanya, ya. Berdoalah untuk kebaikan, ya. Walaupun dia, ya, dalam konteks, ya, memutuskan silaturahmi atau dia mendolimi kita tetap doa itu dalam rangka untuk kebaikan fid dunya wal akhirah, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang dapat 2 menit lagi, ya, jam 6 mungkin. Oh ya, 1 menit lagi. Itu beberapa pendahuluan, ya. Insya Allah bulan depan kita akan mengkaji kitab, ya, masih seputaran berdoa, ya, tetapi lebih aplikatif, ya, dalam rangka untuk kita menjaga, ya, PR Bapak Ibu nggih. Jadi saya kalau ada pengajian ini enak PR untuk saya dan panjenengan semuanya. Terkait dengan doa ini, mari kita jadikan, ya, doa ini menjadi, ya, silahul mukmin, ya, perisai seorang mukmin, ya. Karena doa ini adalah mukhul ibadah, otak dari ibadah. Maka mari kita jadikan doa-doa kita, ya, menjadi doa-doa yang senantiasa mengikhlaskan, ya, diri kita hanya kepada Allah. Dan doa ini semoga menyertai dalam kehidupan kita, setiap langkah detik kehidupan kita ini selalu berdoa kepada Allah, karena ini adalah interaksi kita dengan seorang hamba kepada Khaliknya, kepada penciptanya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keikhlasan dalam berdoa, dan kita tetap optimis dengan doa-doa kita, dan kita termasuk orang-orang yang selalu berdoa
setiap saat dalam kondisi senang, dalam kondisi susah, dalam kondisi lapang, dalam kondisi sibuk, kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.